Halo guys, welcome to my channel. Kali ini gue ingin share ke kalian, gue pengen pakai Arch Linux untuk laptop kerja gue. Jadi gue udah siapin laptop untuk kerja. Biasanya gue pakai Windows, jadi gue pengen ganti ke Arch Linux. Ini gue akan buat dari awal banget, dari persiapan bootable sampai dengan install Linux kelar di laptop. Laptop gue pakai modnya UEFI. Jadi kalau mod kalian ada BIOS, kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, kita siapin dulu Arch Linux-nya. Jadi kita harus siapin ISO Arch Linux-nya. Caranya, kalian buka archlinux.org, lalu kalian ke menu download. Di download sini, kalian ada magnet link dan torrent. Kalau kalian punya uTorrent atau BitTorrent, kalian bisa pakai torrent. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa pakai WebTorrent. Klik aja magnet linknya. Di sini akan langsung menuju ke WebTorrentnya. Lalu kalian bisa langsung start torrent. Nah begini, ini nanti akan ke download. Di sini kalian bisa lihat downloading 0,2% kecepatan downloadnya. Lalu file yang sudah terdownload, ini file aslinya 887 MB, dan waktu yang dibutuhkan adalah 27 menit. Selagi menunggu, kita siapin dulu hard disknya. Maksud gue USB-nya. Karena USB untuk bootable-nya gue sebenarnya udah gue pakai. Di sini nggak kelihatan karena gue pakai Rufus, dia buat partisi sendiri. Kalau kalian lihat di sini ada Arch ISO EFI. Ini sebenarnya gue udah buat bootable-nya pakai Arch yang ISO yang September 01 September gue buat kemarin, tapi videonya rusak, jadi gue buat ulang lagi sekarang. Jadi ini akan gue buat dari awal karena di sini nggak kebaca. Kita harus partisi ulang dulu menggunakan HDD Low Level Format Tool. Ini bisa kalian gunakan secara gratis, atau kalau kalian ingin berdonasi, kalian bisa beli. Di sini cuma $3, $3.30. Kalau kalian mau pakai yang free pun bisa, bebas. Kalian download di sini. Di bagian bawah sini ada installer dan executable. Ini portable. Dua-duanya sama. Kalian pilih yang mana yang kalian mau aja. Kalau kalian sudah download, kalian jalankan, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah disk yang terhubung ke dalam PC kalian. Di sini gue pakai 2 SATA, satu M2 NVMe, satu lagi ini adalah USB gue. Seperti yang kalian tahu, Arch Linux itu nggak membutuhkan space yang besar untuk buat bootable-nya, jadi 4 GB ya udah cukup. Lalu di sini kalian klik USB yang kalian ingin pakai, ingin format, lalu continue. Di sini device detail, sini nggak terlalu ini, kalian perlu ke low level format. Di sini kalian klik format this device. Di sini kalian klik yes aja. Itu warning bahwa datanya akan hilang. Oke. Selagi menunggu format ini, kalian siapkan lagi yang namanya Rufus. Rufus ini adalah untuk buat bootable-nya. Kalau kalian viewer gue sebelumnya pasti pernah lihat video tentang cara buat bootable-nya. Nah, di sini kalian bisa download. Di sini kalian tinggal ke rufus.ia. Lalu kalian di sini bisa pilih mau portable atau installer. Selagi-lagi ini adalah sama, portable dan installer, bedanya cuma kalau installer kalian harus install, portable langsung jalan aja. Jadi gue pilih yang portable aja. Lalu di sini gue simpan di download, save. Oh ya, ini PC buat gue main game sebenarnya. Jadi ada game. Oke, ini sudah selesai ke download. Kita biarkan dulu. Oke, selagi menunggu, gue rasa gue akan pause video gue. Dan kita akan ketemu lagi setelah selesai prosesnya. Oke, ini udah kelar. Download sudah kelar. Lalu flash disk juga sudah siap untuk digunakan.
tetapi kalian belum bisa gunakan karena kita harus buat partisi baru. Di sini kalau kalian lihat, remember to create new partition. Berarti kalian harus buat partisi dulu baru bisa digunakan. Oke, kalau sudah begini, langsung close aja karena sudah bisa digunakan. Kalau kalian lihat di disk management, di sini kalian bisa lihat ini tadi adalah ARS ISO. Sekarang udah ganti jadi disk 3 partition 1 sebesar 4 GB. Untuk membuat partisi barunya, kalian tinggal format. Di sini bisa nama apa aja. Di sini gue buat ARS Linux. Sini nggak ngaruh ya, sebenarnya nanti akan berubah lagi namanya setelah kita buat bootable-nya. Nah, ini udah. Sini ada ARS Linux. Kalau sudah, kita jangan lupa buat letternya. Letternya sini bebas sih, biar kebaca aja di Explorer. Explorer sini sudah kebaca di Explorer kalau kalian lihat. Nah, ini tidak ada. Oke, ini sudah kelar, kita buat bootable-nya. Oke, ini lanjut ke ARS Linux-nya. Karena tadi kita udah selesai download dan di sini prosesnya lagi seeding. Kalian jangan stop torrent dulu, karena kalau kalian stop torrent, file ini akan hilang. Karena tidak seperti kalian menggunakan program uTorrent atau BitTorrent yang dimana filenya langsung kesimpan di dalam lokal komputer kalian. Kalau menggunakan web, kalian harus klik save dulu agar file tersebut tersimpan ke dalam lokal komputer kalian. Kalau kalian lihat di sini ada save all files, atau kalian bisa klik di sini save file. Kalau kalian save all files, ini kalau untuk kalian punya banyak file di sini. Atau kalian bisa save satu-satu. Klik di sini. Jadi kalian bisa save file yang kalian perlukan saja. Karena biasanya kalau dari torrent itu ada beberapa file yang tidak diperlukan. Misalnya readme atau halaman ngelink ke web, itu tidak diperlukan. Nah, kalau ini kalian bisa klik di sini, klik di save all file atau di logo save file. Kalau kalian sudah klik, maka kalian akan menuju ke tempat penyimpanan. Di sini gue langsung save aja di download. Ini nggak perlu download lagi karena kalian sudah download. Jadi dia langsung ngebaca doang dan langsung selesai. Oke, ini udah kelar semua. Rufus sudah kelar. Lalu kita masuk ke Rufus. Kita jalankan Rufusnya. Di sini kalian bisa jawab yes kalau kalian mau si Rufus ini mengecek update online. Kalau kalian nggak mau, kalian bisa jawab no. Sini gue jawab yes. Oke, di sini ini adalah device yang akan gue pakai. Ini USB. Pastikan kalian select USB yang benar. Jangan sampai USB yang lain yang kalian pakai malah hilang datanya. Oke, di sini kita pakai disk or ISO image, lalu di sini select. Kita select ISO yang akan kita gunakan. Di sini gue gunakan ARS Linux 2021 yang di tanggal 11 September baru keluar. ISO-nya ini kita biarkan seperti begini, nggak masalah, BIOS or UEFI. Lalu ini kalian bisa ubah namanya, terserah kalian. Gue biarkan saja begini. Kalau sudah begini, kalian tinggal klik start. Lalu sini pastikan kalian centang write in DD image mode. Kalau sudah begini, kalian tinggal OK. Ini adalah warning kalau semua data yang ada di USB ini akan hilang, akan destroy, akan hilang. Jadi kalian pastikan data-data di USB kalian udah kalian backup, oke? Kalau sudah, kalian tinggal klik OK. Lalu kita tunggu prosesnya kelar. Di sini nggak lama sih prosesnya, tinggal nunggu aja. Oke, ini udah kelar. Di sini statusnya ada ready. Kalau kalian lihat di sini,
di PC kalian sini udah hilang partisinya karena sudah dibuat ke Arch Linux. Oke, ini udah kelar. Jadi sekarang waktunya kita tancapkan USB ini ke laptop. Nah, ini adalah tampilan dari booting ke USB-nya. Kita tungguin dulu sampai dia masuk ke Arch Linux. Nah, kalau sudah begini berarti sudah masuk ke dalam Arch Linux-nya. Oke, kalau sudah begini, kalian tinggal ngecek apakah mode kalian yang kalian pakai itu UEFI atau BIOS seperti di video gue sebelumnya. Kalian bisa ngecek itu dengan menuliskan perintah ls /sys /firmware /lagi FI /lagi FI force. Nah, kalau tampilannya seperti gua, ini pertandanya kalian menggunakan mode UEFI. Kalau kalian menemukan error not found, berarti kalian menggunakan BIOS. Simple. Tetapi kalian perlu ingat, berbeda caranya dari partisi sampai dengan nanti install grup. Ini sudah bisa karena gue pakai laptop. Seharusnya koneksi ke internet belum bisa. Caranya untuk mengkoneksikan ke dalam internet pakai iWCTL. Caranya juga sudah gue bahas di video sebelumnya dan di sini akan gue praktekkan lagi. Tetapi kalau kalian install di PC dan menggunakan internet, kalian tidak perlu pakai iWCTL karena kalau udah pakai kabelan atau Ethernet, internet langsung PC kalian langsung terhubung ke dalam internet. Sama halnya juga di laptop. Kalau laptop kalian menggunakan kabelan. Jadi langsung aja iWCTL. Oke, kalau kalian ingin tahu perintah-perintahnya, kalian bisa ketik help. Di sini banyak banget perintah yang bisa kalian gunakan untuk menggunakan iWCTL. Oke, di sini gue langsung aja device list untuk melihat device yang gue pakai. Di sini cuma ada WLAN 0, maka gue menggunakan device-nya adalah WLAN 0. Kalau kalian ingin lihat detailnya, kalian bisa device WLAN 0, lalu sini show. Nah, sini kalian akan bisa melihat detail dari WLAN 0 itu. Oke, sekarang kita langsung scan aja station. Seperti yang tadi gue bilang, gue pakai WLAN 0, lalu scan. Setelah scan, kalian mau lihat apakah WiFi kalian sudah terkoneksi atau belum, kalian tinggal ketik station WLAN 0 show. Nah, di sini terlihat bahwa device gue belum connect. Di sini state-nya adalah disconnect. Untuk melakukan koneksinya, kalian bisa cari dulu network yang akan kita koneksi. Maka station WLAN 0 get network. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada beberapa SSID WiFi, nama WiFi yang bisa gue pakai. Di situ ada WiFi gue yaitu 5G fastest internet. Lalu kita harus koneksi ke WiFi tersebut dengan menggunakan station WLAN 0, lalu connect, lalu nama WiFi. Nama WiFi ini atau nama SSID itu biasakan diapit oleh tanda petik kutip 2. Karena kalau kalian pakai spasi, kalau nggak pakai petik kutip 2, maka spasi itu tidak akan terbaca. Jadi pastikan kalian menggunakan tanda kutip 2. Oke, di sini gue pakai kutip 2, 5G fastest internet. Nah, kayak gini. Namanya huruf besar kecilnya harus sama ya. Lalu sini passcode-nya. Password dari WiFi kita. Oke, di sini kita cek lagi station WLAN 0 show. Seharusnya sudah terconnected. Kalau sudah terconnected, kita langsung exit aja. Lalu untuk
tahu caranya apakah sudah terkoneksi atau belum, kalian bisa langsung ping ke Google. Dengan cara ping minc 2 google.com. 2 itu menandakan bahwa cuma 2 kali send paket aja ya. Nah, kalau udah begini berarti kita sudah terkoneksi ke internet. Ini gue clear. Lalu kita cek partisi. Untuk mengecek partisi kita pakai fdisk -l. Nah, di sini kalau kalian lihat ada partisi NVMe, itu hard SSD gua M2. Lalu ada hard disk satu lagi sebesar 1 tera. Oke, sini namanya adalah fdisk dev/nvme 0N1. Nah, ini dia. Ini gue udah buat ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, gue udah buat tutorialnya, tetapi filenya korup, jadi gue nggak bisa upload. Di sini gue akan ulang. Ini gue deletein dulu. Oke, ini udah delete. Oke, ini SSD gue sebesar 120 GB. Langsung gue buat partisinya. Di sini gue akan buat 3 partisi, EVI, swap, lalu root. Caranya kita langsung aja new. Untuk EVI nggak perlu besar-besar, 1 GB udah cukup. Lalu untuk swap itu 4 GB udah cukup. Lalu untuk Arch Linux-nya gue buat sisanya 104,2 GB. Oke, di sini untuk swap kita buat type-nya Linux swap. Sisanya biarkan Linux file system. Oke, setelah seperti ini sudah kelar, kita wipe. Sini yes. Sudah kelar, kita clear. Oke, sini gue clear dulu. Lalu kita cek apakah benar partisi yang sudah kita buat. Di sini kalau kalian lihat sudah benar partisi yang sudah kita buat tadi. Lalu kita format. Kita format dan create file sistemnya. Caranya cukup mudah. Kita tinggal mkfs .fat ya, lalu f32, lalu di sini dev nvme 0 n1 p1, karena partisi 1 gua itu tadi yang gua udah buat adalah untuk si EVI. Oke, ini udah kelar. Lalu mkfs lagi xt4. Di sini sudah pasti dev nvme 0 n1 p3. N1 p3 itu untuk si root. Kita format ke xt4. Sini yes. Oke, sini udah kelar. Lalu kita buat swapnya, mk swap dev nvme 0 n1 p2. Oke, sudah kelar. Si swap juga sudah selesai. Lalu saatnya kita mount. Yang pertama kita mount adalah si root dulu. Kita mount si root dev nvme 0 n1 p3 itu mnt. Nah, itu sudah kita mount ke mnt. Lalu kita buat direktori baru mnt EVI. Nah, ini untuk si EVI. Lalu kita mount si EVI tadi, nvme 0n1 p1, itu untuk mnt/EVI. Oke, setelah kita mount, kita nyalakan swapnya dengan swap on. Swap on dev nvme 0n1 p2 untuk si swap. Oke, swapnya juga sudah kita nyalakan. Lalu kita langsung install base-nya si Arch Linux. Sebenarnya yang kita butuhkan untuk install base
Arch Linux adalah base Linux, lalu Linux firmware. 3 itu udah cukup, tetapi ada tambahan yang kalian perlukan, yaitu Network Manager, NetTools, OpenSSH, dan editor. Editor ini bisa pakai Vim, atau Nano. Jadi terserah kalian bebas milih. Kita langsung aja extract /mnt. Yang pasti kita install di mnt. Jangan lupa. Sini base, lalu Linux firmware. Sini NetTools, Network Manager, lalu OpenSSH, dan di sini gue pakai Nano. Oke, ini kita langsung enter aja. Nah, di sini kita menunggu proses download dan instalasi. Biasanya proses ini tergantung dari internet kalian ya, cepat atau enggaknya. Biasanya itu 15-30 menit seharusnya udah kelar sih. Nggak terlalu lama. Karena yang file yang di-download itu nggak nyampe 1 giga kayaknya. Ini kita tunggu ya, nanti kelihatan kok berapa besar file yang kita download. Ya, 443 mega. Jadi nggak nyampe 1 giga, setengahnya aja nggak nyampe. Jadi kita tunggu aja. Oke, ini udah kelar. Saatnya kita untuk create fstub. Cara create fstub adalah kita pakai gen fstub min u besar, lalu kita generate ke mnt etc, lalu fstub. Fstub ini isinya partisi kalian ya. Jadi kalau kalian ingin lihat, kalian bisa pakai cat /mnt/etc/fstub. Nah, sini kalian bisa lihat partisi yang kalian sudah buat. Oke, kita langsung masuk aja ke ars chroot-nya. Kita ketik ars min chroot lalu /mnt. Oke, di sini kita udah masuk. Lalu kita set dulu language, bahasa yang akan kita gunakan. Di sini kita pakai Nano yang sudah kita install tadi. etc/localgen.gen. Di sini kalian bisa pakai, kalau gua tadi installnya Nano, kalau kalian pakai V atau Vim, kalian ganti Nano jadi V atau Vim. Di sini gue pakainya ENUS. Kalau kalian pakai Indonesia itu ID_ID besar, yang UTF -8. Oke. Di sini kalian hilangkan saja, hapus tanda pagarnya, lalu kalian save dengan Ctrl X, yes, dan enter langsung. Oke, sini udah ke save. Lalu kita generate bahasa yang sudah kita pilih dengan cara locale min gen. Oke, sini akan tergenerate otomatis. Setelah selesai, lalu kita print echo ke locale conf. Jadi kita print bahasa yang kita gunakan itu ke dalam locale configuration-nya. Caranya cukup mudah, kita tinggal tekan echo lang sama dengan en US. Di sini samakan dengan bahasa yang tadi kalian sudah pakai, UTF -8. Kalau kalian pakai IDID ya, jangan ENUS. Lalu sini di print ke etc locale conf.conf. Kalau sudah begini, kelar. Lalu saatnya kita set time zone. Oke, sebelum kita set time zone, kalau kalian ingin tahu time zone kita ada di mana,
Jadi kalian bisa pakai ls. Lalu sini /vsr /share / lagi zone info. Nah, ini ada banyak negara yang bisa kalian pilih. Kalau kita itu di Asia, maka kita ketik Asia. Jadi kalau kalian mau langsung auto correction, kalian bisa ketik 3 huruf langsung tap, dia akan auto correction. Lalu sini kalian bisa lihat di negara Asia itu ada banyak wilayah yang bisa kalian pilih, negara-negara yang bisa kalian pilih. Kita di sini langsung Jakarta, berarti kita langsung aja ke LN. Kita setnya itu pakai LN, tadi kan LS untuk melihat doang. Jadi kalau kalian ingin set, kalian pakai LLN, lalu min SF, lalu user, lalu di sini share, di sini zone info. Tadi kita pilih Asia, lalu Jakarta. Kita setnya kemana? Ke etc/local time. Sudah kelar, lalu kita set HW clock-nya, sistem clock-nya, kita ke systop minus UTC, kita set ke UTC. Oke. Di sini sudah kelar, lalu kita buat hostname-nya. Hostname untuk akses Linux kita dengan cara echo, kita echo lagi, kita print lagi ke si etc hostname-nya. Kita pilih nama, terserah kalian mau pilih nama apa. Kalau di sini Angel, lalu ke etc hostname. Setelah kelar, kita buat password untuk password root kita. Oke, sudah kelar. Lalu kita install group. Nah, ini yang penting, install group. Kita install dulu pacman-s group dan fvboot manager, fvboot nmgr. Ini kita yes. Ini untuk set group, dan fv itu untuk sistem kita karena kita pakai UEFI mode. Kalau kalian pakai BIOS, kalian nggak perlu install fvboot manajernya. Jadi kalian cukup install grupnya aja. Sudah kelar, lalu kita group install. Di sini fv, lalu minus directory sama dengan fv. Nah, sini sudah no error reported. Lalu kita group config, fkconfig min o, di sini boot, lalu group, lalu group.cfg. Oke, di sini sudah dot, maka sudah kelar. Kita tinggal exit, lalu reboot. Kita akan masuk ke dalam sistem kita yang sudah kita install. Nah, ini dia. Kalau kalian bisa masuk sini, berarti kalian sudah berhasil install Arch Linux. Kalian bisa login. Dengan sini usernya adalah root, lalu passwordnya adalah password yang telah kalian set tadi. Kalau kalian sampai sini, berarti selesai. Kalian sudah kelar untuk install Arch Linux. Oke, sekian video kali ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, share ke teman-teman kalian kalau ada yang membutuhkan. Dan jangan lupa komen di bawah kalau kalian menemukan error. Dan mohon di detail kalian ketemu error seperti apa agar gue bisa bantu menyelesaikannya secara detail juga. Oke, sekian.